Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu masirul ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Shahibul Hajat Manaqib, Shahibul Bait, sekaligus beliau selaku Ketua LDTKN Tangerang Raya Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Asep Jatmika beserta seluruh keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu di dalam lindungan, rahmat, berkah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para pengurus LDTKN Tangerang, para asatidz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Hoki Effendi, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Sulistiawan, Bapak Haji Entis, Bapak Ustadz Selamat, dan juga para asatidz lainnya, para pengurus LDTKN lainnya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid Hadratus Syekh Pangarsa Abah yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita sudah mengikuti dan menyimak Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah. Kita menyaksikan, menyimak manqobah tentang ibadahnya Tuan Syekh semalam suntuk digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Masya Allah. Dalam manqobah tersebut dikatakan bahwa beliau melakukan sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu sholat isya, dan ini berlangsung selama 40 tahun. Ya, tidak hanya 40 hari, tidak hanya 40 bulan, tapi 40 tahun. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan sholat subuh dengan wudhu isya? Pernah nggak Bu? Ibu pernah nggak? Bapak pernah nggak sholat subuh dengan wudhu isya? Tapi kayak saya husnuzon, saya baik sangka kayaknya pernah nih. Tapi isanya jam 4. Gara-gara pulang kerja jam 10 malam, belum sempat sholat isya. Mau sholat isya masih capek. Istirahat sebentar lah, duduk dulu nonton TV. Ketiduran. Bangun-bangun jam 4, kaget. Masya Allah jam 4 belum sholat isya, buru-buru wudhu, sholat isya, terus nyambung dengan sholat subuh. Jadi ini sholat isyanya tapi di akhir waktu. Kalau Tuan Syekh tadi enggak, sholat isyanya di awal waktu, ya. Dan memang inilah gambaran seorang waliullah yang kamil mukamil. Memang selalu ada saja amalan yang sulit dicari tandingannya.
Kalau untuk Tuan Syekh ini, sholat subuhnya dicukupkan dengan wudhu sholat isya, ya. Walaupun tidak diceritakan, tapi secara manusiawi pasti beliau ada istirahatnya. Apakah di siang harinya, apakah di waktu isyraq sampai duhanya, selaku manusia pasti ada istirahatnya. Karena ini 40 tahun, ya. Tapi itu juga luar biasa, Masya Allah, susah dicari tandingannya. Kalau guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah, di antara amalan beliau yang sulit dicari tandingannya oleh ulama sufi yang lain, bahkan oleh wali yang lain adalah beliau pernah selama 3,5 tahun tidak tidur. Jadi tidak tidurnya 3,5 tahun, full 24 jam non-stop nggak tidur. Lalu bagaimana beliau mengistirahatkan matanya? Kan kalau kita zikir kita merem nggak? Merem. Kita tawajuh merem nggak? Merem. Tapi tetap nggak tidur, hanya istirahat matanya ketika zikir, ketika tawajuh. Beda sama kita. Kalau kita tawajuh aja kadang suka kebablasan, jadi tawadur. Zikir khofi jadi zikir jahri. Kita suka terbalik-terbalik. Kadang zikir jahri jadi zikir khofi jadi zikir jahri. Ya. Seharian kerja capek sebenarnya, tapi malamnya ada jadwal manakib. Wah, ini kalau nggak dikejar manakib sayang nih. Sengaja datang manakib, datang udah menjelang waktu isya, ikut zikir isya, padahal badan capek, ikut zikir. Awalnya semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepi. Zikir jahri jadi zikir khafi. Pas tawajuh, tiba-tiba terdengar zikir khafi jadi zikir jahri. Jadi kita serba terbalik ya. Kalau Tuan Syekh itu ya, atau Pangersa Abah tadi saya ceritakan, walaupun zikir ya, walaupun tawajuh ya benar-benar tawajuh. Jadi non-stop 24 jam selama 3,5 tahun beliau tidak tidur. Itu Pangersa Abah Anom. Kalau Pangersa Abah Sepuh, riadoh yang susah dicari tandingannya adalah, ini kesaksian dari Abah Nur Anom Mubarok, ya, adik bungsu Pangersa Abah Anom. Abah Sepuh itu riadoh yang susah dicari tandingannya adalah beliau pernah tidak minum selama 1 tahun. Jadi nggak minum 1 tahun, gimana coba? Dari mana beliau dapat sumber airnya? Ya dari buah, dari semangka. Semangka buah mengandung air. Dari jeruk, jeruk buah mengandung air. Tapi nggak boleh sengaja-ngaja minum air kelapa. Itu wujudnya air. Kalau ini kan tidak, berwujud buah tapi mengandung air. Ya, itu Abah Sepuh selama 1 tahun nggak minum, sengaja meneguk air nggak. Jadi dapat airnya dari semangka, dari jeruk. Kata Abah Nur Anom begitu. Semua riadohnya Abah Sepuh bisa saya ikuti, kata beliau. Satu yang saya nggak kuat, nggak minum selama 1 tahun. Masya Allah, ya. Lalu ada juga ulama di luar TKN, terkenal juga kewaliannya. Ulama dari Jawa Timur, dari Situbondo, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Justru beliau termasuk yang menjadi pemberi isyarat, pembawa isyarat berdirinya Nahdlatul Ulama. Dari Syekhuna Holil Bangkalan disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika itu Kiai As'ad Samsul Arifin ini masih santri, ya. Nah, beliau pernah riadoh juga, riadoh yang susah juga dicari tandingannya. Saya baca di riwayat hidup beliau, Masya Allah. Beliau pernah melakukan tawaf dalam niatnya 100 niatan. Padahal satu niat tawaf itu berapa putaran? 7. Jadi kalau 100 niatan berapa putaran? 700, Masya Allah. 700 putaran mengitari Ka'bah. Itu Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi setiap aulia itu memang punya amalia yang susah dicari tandingannya.